Iran yang sering kita lihat di berita beberapa hari terakhir sebenarnya adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Ribuan tahun sebelum banyak negara modern berdiri, wilayah ini sudah menjadi pusat kekaisaran besar yang dikenal dengan nama Persia. Sejarah Persia dimulai sekitar tahun 550 sebelum Masehi, ketika seorang pemimpin bernama Cyrus the Great berhasil menyatukan berbagai suku di wilayah Iran modern dan mendirikan kekaisaran Persia. Dalam waktu yang relatif singkat, kekaisaran ini berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada dalam sejarah manusia. Wilayah kekuasaan Persia saat itu membentang sangat luas, dari Mesir di Afrika hingga wilayah India di Asia Selatan. Kekaisaran ini bahkan menguasai Babilonia, salah satu kota paling penting di dunia kuno. Yang tidak bisa kita lupakan, Cyrus the Great dikenal sebagai pemimpin yang cukup berbeda dibanding banyak penakluk lainnya. Alih-alih menindas bangsa yang ditaklukkan, ia justru memberi kebebasan kepada banyak masyarakat untuk menjalankan budaya dan agama mereka sendiri. Salah satu peristiwa yang sering disebut dalam sejarah adalah ketika Cyrus menaklukkan Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi. Setelah kemenangan itu, ia mengizinkan bangsa Yahudi yang sebelumnya diasingkan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali tempat ibadah mereka. Kebijakan seperti ini membuat Persia dikenal sebagai salah satu kekaisaran yang relatif toleran pada zamannya. Namun seperti banyak kekaisaran besar yang lainnya, kejayaan Persia tidak berlangsung selamanya. Pada tahun 330 sebelum Masehi, seorang penakluk muda dari Makedonia bernama Alexander the Great berhasil mengalahkan kekaisaran Persia setelah serangkaian pertempuran besar. Dengan kekalahan itu, berakhirlah kekuasaan Persia kuno yang telah berdiri selama lebih dari 2 abad. Meski begitu, budaya dan identitas Persia tidak benar-benar hilang. Selama berabad-abad berikutnya, wilayah ini tetap menjadi pusat peradaban penting, meskipun sering berada di wilayah kekuasaan berbagai kerajaan dan dinasti yang berbeda. Perubahan besar berikutnya terjadi pada abad ke-7 Masehi, ketika pasukan Arab yang membawa agama Islam menaklukkan wilayah Persia. Peristiwa ini membawa perubahan besar bagi masyarakat Persia, terutama dalam hal agama dan budaya. Seiring waktu, mayoritas penduduk Persia memeluk Islam. Namun berbeda dengan banyak wilayah lain di Timur Tengah, Persia kemudian berkembang dengan identitasnya sendiri, termasuk dalam praktik keagamaan dan budaya. Berabad-abad kemudian, wilayah Persia terus diperintah oleh berbagai dinasti hingga akhirnya memasuki era modern. Pada tahun 1935, pemerintah Persia secara resmi meminta agar negara-negara lain untuk mulai menggunakan nama Iran dalam hubungan internasional. Nama ini sebenarnya berasal dari istilah kuno yang berarti tanah bangsa Arya, yang telah lama digunakan oleh masyarakat setempat. Sejak saat itu, nama Iran menjadi identitas resmi negara tersebut di dunia internasional. Namun sejarah modern Iran juga mengalami perubahan besar pada tahun 1979 ketika terjadi revolusi Iran. Revolusi ini menggulingkan pemerintahan Shah Iran yang saat itu memimpin negara dengan sistem monarki. Setelah revolusi tersebut, Iran berubah menjadi sebuah republik Islam yang dipimpin oleh pemimpin religius. Perubahan politik ini tidak hanya mengubah Iran secara internal, tapi juga mempengaruhi hubungan negara tersebut dengan banyak negara lain di dunia, terutama di kawasan Timur Tengah. Hari ini, Iran sering muncul dalam berbagai berita internasional, baik karena pengaruh politiknya di kawasan maupun karena berbagai konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Namun, di balik semua dinamika modern itu, Iran tetaplah merupakan pewaris dari salah satu peradaban tertua di dunia,
Dari kejayaan Kekaisaran Persia yang pernah menguasai wilayah yang luas, hingga perubahan besar yang membentuk Iran modern. Sejarah ini mencerminkan perjalanan panjang lebih dari 2000 tahun peradaban manusia. Dan alih-alih menakuti rakyatnya, 8 Januari 1978, ribuan masyarakat hari ini sebenarnya memiliki akar acara yang ini sangat dalam memiliki tujuan khusus.